Halo, jumpa lagi di TED Channel ya, bersama saya dengan Adnan Ahsan. Halo, apa kabar teman-teman ya? Jumpa lagi dengan saya Adnan Ahsan di TED Channel ya. Kali ini kita lagi jalan-jalan ya kan. Kemudian pengen tahu juga terkait dengan perkembangan dunia otomotif, karena memang beberapa waktu ya kita sempat nggak hadir di channel ya. Nah, hari ini kita kesempatan juga ya ada di dealernya Suzuki. Di sini ada Suzuki Jimny, kemudian di sini juga ada XL7. Nah, yang menarik banget di dealer Jogja ini ya, di Suzuki Laksda Pusat, ada satu mobil dan unik yang ini memang sudah di launching bulan Maret kemarin di IMS Jakarta. Nah, kebetulan kita punya kesempatan hari ini untuk mereview sebuah produknya Suzuki, yaitu SUV ya, 5-seater, yaitu Grand Vitara. Oke teman-teman ya, saya sudah berada di depan banner Grand Vitara yang memang akan mendominasi nih, gear to dominate ya, untuk mendominasi segmen SUV 5-seater di Indonesia. Yang kita tahu bahwasannya sekarang sudah didominasi oleh merek H, yaitu HR-V yang luar biasa penjualan di Indonesia. Nah, sekarang sudah hadir dari Suzuki yaitu Grand Vitara. Kita perlu ketahui bahwasanya Grand Vitara ternyata bukan hanya mengaspal di tahun 2023 saja, tapi sejak 92 sudah menginjakan kaki juga di Indonesia ya, melalui pemasaran waktu itu di PT Suzuki ya, Indomobil SES ya, waktu itu belum SIS ya. Kemudian berkembang menjadi Escudo yang long, yang 7-seater, kemudian berkembang lagi terakhir 2009 ya, melakukan launching Grand Vitara. Tetapi memang market tidak mendukung dengan baik ya, masyarakat Indonesia waktu itu masih segmennya banyak ke LMPV ya. Akhirnya memang segmen SUV waktu itu memang tidak terlalu banyak, dan akhirnya Suzuki menghentikan produksi untuk Grand Vitara atau tidak memasarkan kembali di Indonesia. Baik, kita tengok untuk mobil Grand Vitara 2023 ini unitnya. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, and I hate that I never really know if I should stay or be alone. I'm just waiting for the fire, but you won't even try to. Kita akan melihat sebuah sosok SUV yang fenomenal ya, di tahunnya dan sampai sekarang juga masih fenomenal. Nah, nanti kita akan coba melihat dari segi eksteriornya dulu, kemudian kita nanti akan main lebih ke interior ya. Kenapa? Karena saya penasaran dari segi eksterior. Banyak yang berubah dari Grand Vitara tahun 2023 ini dibanding tahun sebelumnya. Ya, tahun-tahun sebelumnya artinya di generasi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat secara tampang depan, memang ciri khasnya masih agak sedikit cabi kali ya, karena memang ini adalah build up dari India. Ya, kalau dari tampak depan yang saya menarik adalah ini ya, di sini. Ternyata ini bukan lampu untuk headlamp, tetapi ini adalah hanya 3 titik lampu LED ya, mungkin fungsinya sebagai DRL juga, dan tentunya pastinya juga di sini juga untuk lampu ritingnya juga. Nah, di mana letak headlampnya? Letak headlampnya adalah di bawah sini ya. Di bawah sini sudah dibekali dengan LED projector ya. Kemudian secara penampilan sebenarnya kecil banget ya,
kecil tapi proporsional. Tentunya kalau saya melihat lampu-lampu Suzuki cukup terang lah ya. Kemudian kalau kita lihat grillnya juga, ini sudah menggunakan grill mungkin bahasanya poligonal kali ya. Nih, ya kotak-kotaknya gini. Ini bisa tembus ke sana karena memang fungsinya untuk meneruskan angin supaya ke radiator agar kondisi mesin tentunya lebih dingin. Ya, kemudian logo Suzuki masih ya tersematkan gede banget. Kemudian secara front diffuser ya atau bumper depan bawah ini warnanya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan warna aslinya. Ya kan ini menggunakan warna silver ya, ini juga silver tapi agak gelapan yang bawah. Nah, nanti kita mau sampaikan juga apa warna-warna apa saja yang ada di Grand Vitara. Nah, di depan ini yang menariknya lagi adalah sudah ada kamera depan. Nah, kamera depan ini fungsinya untuk apa? Untuk nanti menjangkau sekelilingnya ya 360 derajat kamera view. Jadi ini sudah menggunakan kamera 360. Ini yang depan ada di bawah logo ya. Nanti kita akan coba di sana ya. Coba kita nyalakan sebentar, mudah-mudahan bisa. Oke, lanjut. Kalau Tethermania tanya, ini tidak menggunakan fog lamp. Ya memang nggak ada fog lampnya ya. Kalau kita lihat di sini nggak ada fog lampnya gitu loh. Kemudian kalau dipasang sendiri gimana? Kalau saya sih anti modif-modif ya, karena mobil-mobil sekarang banyak sensornya. Takutnya kalau misalkan masangnya nggak benar ya bisa kebakar. Oke, Tethermania kita lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping ini menarik karena ini adalah tipe GXAT ya, tipe tertinggi dari Grand Vitara. Dan ini yang merupakan two tone color ya, jadi yang two tone color warnanya atasnya hitam ya, kemudian pilar A sama B nya juga warnanya hitam, kemudian warna bodinya sekarang ini yang kita lihat adalah warna silver, sementara untuk warna spionnya juga warna hitam. Nah, di sini juga ada kamera lagi nih, menarik sekali ya untuk kameranya 360. Kemudian dilengkapi juga dengan over fender. Di sini sudah ada over fender, tetapi memang over fendernya tidak sebesar XL7. Saya juga heran ya, kenapa tidak sebesar XL7 ya? Padahal ini adalah SUV ya, SUV yang benar-benar SUV ya, bukan LMPV yang di SUV kan. Ya, ini benar-benar SUV 5-seater, tapi memang lebih proporsional kalau saya melihatnya. Kalau XL7 kelihatan gede banget ya kan. Tapi kalau untuk Grand Vitara ini sangat proporsional. Nah, kalau kita lihat bannya, ini bannya memang langsung dari India juga ya. Kita tahu lah ya merek-merek Apollo yang digunakan di unit-unit build up yang sampai ke Indonesia. Kemudian ring yang digunakan adalah ring 17 malah nih di sini. Ring 17. Kalau tadi dari samping sekilas kayaknya pakai 18 nih ya. Ternyata enggak, pakainya 17. Nah, untuk ukuran lebar ban tapaknya adalah 215. Kemudian profil atasnya 60%. Ya, sehingga ya ini memang untuk atau khusus untuk efisiensi bahan bakar. Kalau untuk HRV tentunya saya lihatnya lebih lebar ya. Tadi juga sudah disematkan di sini ya. Ini untuk lampu rating juga sudah ada. Yang menarik ini sekarang mungkin udah foldable sama retractable mirror ya, bisa dilipat dari dalam juga ya, itu menarik juga. Nah, udah menggunakan keyless entry juga, smart keyless entry. Kemudian kita lihat bagian belakang lagi ya. Nah, yang menarik adalah menyatu tuh. Kalau Tethermania lihat menyatu dari depan ya, lalu over fender, terus fender bawah warna hitam, terus warna hitam lagi sampai belakang. Jadi secara proporsional warnanya udah menyatu banget. Oke, kita lihat bagian belakang. Nah, kalau Tethermania perlu ketahui ya, dan dilihat juga ketika di jalan ya, mudah-mudahan populasinya semakin banyak untuk Grand Vitara. Memang mobilnya cakep banget, manis banget ya. Secara desain ya, sekarang memang Suzuki lebih sering menggunakan desain-desain yang sipit untuk lampu-lampunya. Dan ini terbukti dan hadir memang di Grand Vitara ini. Ya, nah nanti lampunya ini LED nyalanya di sini, sini, sini. Jadi ada 3 titik untuk nyala lampunya. Sementara di tengah ini tidak menyala, ini sebagai reflektor seperti biasa. Ya, kemudian sampai sini juga. Nah, untuk logo S-nya ini pas banget untuk penempatannya ya. Jadi memang sengaja didesain khusus untuk penempatan yang bagus dan ditegaskan dengan tipe Grand Vitara. Plus yang menarik adalah hybrid.
Jadi memang teknologi hybrid yang sudah disematkan di sini, ya kemudian ditegaskan lagi di mobil Grand Vitara ini. Oke, secara lampu lagi ini menarik juga. Nah, di sini ini sekarang sudah disematkan ada 3 titik lampu, ya. Ini tentunya adalah lampu untuk rating, lampu sein, ya. Kemudian tengah ini adalah lampu kota. Ketika kita mundur, lampu reverse ya. Kalau lampu kota depan, kemudian di bawah ini adalah reflektor saja. Ini tidak menyala yang bawah. Jadi yang nyala hanya 2 ini. Oke, kemudian untuk jumlah dari sensor parkir ada 4. Ya, Suzuki selalu melebihkan sensor parkir. Nah, ketika kompetitor menggunakan 2, Suzuki lebih banyak menggunakan 4 sensor parkir. Kemudian kita lihat rear diffusernya, ya. Jadi tadi menyatu hitam dan ini adalah bentuknya silver, ya. Jadi menegaskan sebagai mobil SUV yang ada di Indonesia dari buatan Suzuki. Nah, kita mau lihat juga untuk luas bagasinya. Nah, tadi tuasnya cukup dipencet, ya. Nah, ini nih, ya ini. Nah, ini sekarang menggunakan ya lebih soft ya. Oh, ini untuk ya, oke. Ini nutupnya lebih soft. Kemudian ini lampu belakang untuk lampu plat nomor, ya. Kemudian tadi ada di sini ada kamera ya untuk 360. Jadi lengkap banget, ada 4 kamera yang ada di Grand Vitara ini, ada kanan, depan, kiri dan belakang. Oke. Nah, ini juga sudah bisa diturunkan ya atau bisa dinaikkan. Jadi untuk memudahkan mengangkat barang memang sengaja ini dikaitkan di sini ya, agar ketika pintu dibuka tentunya untuk covernya ini juga cover bagasi sudah tetap terbuka. Untuk luas bagasi ini sekitar 373 liter, mampu untuk membawa barang ya sekitar 4 koper ya dengan 2 tumpuk dan 2 tumpuk. Dan menariknya sih udah dilengkapi dengan cover bagasi juga. Dan terkait dengan toolkit, nah menarik lagi karena ini mungkin bukan buatan Suzuki Indonesia ya, karena ini Suzuki India. Jadi tidak ada toolkit atau tempat toolkit khusus yang ada di samping kanan atau samping kiri. Jadi memang disediakan memang untuk kanan dan kirinya sebuah ruang, tetapi secara penempatan sebenarnya kurang rapih ya. Kemudian kalau kita lihat Tethermania untuk di bawah bagasi, secara untuk spare tire-nya sebenarnya ya namanya spare tire ya, tidak perlu secara khusus, desain khusus cocok atau persis seperti desain yang ada di 4 rodanya ya. Ini menggunakan kaleng ya, jadi tidak menggunakan alloy. Kemudian secara ukuran ban sebenarnya sama aja 21560 ya, secara ringnya juga sama. Jadi tidak lebih kecil, tidak lebih lebar atau lebih kecil juga enggak ya, secara ukuran masih sama. Oke Tethermania, dari segi keamanan dan keselamatan, fitur ini masih menggunakan teknologi text body tentunya ya dari Suzuki ya. Kemudian masih menggunakan Heartech juga secara sasis. Kemudian masih side impact beam, kemudian menggunakan teknologi ABS, ABD, dilengkapi dengan ESP juga. Secara teknologi keamanan dan keselamatan untuk Grand Vitara sudah sangat mumpuni. Apalagi Grand Vitara sekarang sudah menggunakan 6 airbag ya, secara keamanan tentunya semakin lebih aman secara penggunaan di jalan. Oke, nah kesempatan berikutnya Tethermania kita akan melihat dari segi interior. Nah, sebelum dari segi interior saya akan menyampaikan terkait dengan tipe yang ada di sini. Ini adalah tipe GXAT ya, warnanya adalah two tone color. Ini yang digunakan adalah silver dan hitam ya, top black ya. Kemudian yang kedua ada warna putih dan hitam ya. Jadi two tone colornya ada 2, silver sama hitam doang. Kemudian warna selanjutnya untuk GXAT adalah biru dan hitam, tetapi tanpa two tone color. Selanjutnya tipe GL, cuman kalau tipe GL menurut dari sumber info dari marketing sumber baru Aneka Motor tidak dipasarkan untuk area Yogyakarta. Baik, yuk kita lihat untuk interiornya.
Oke, baik Teatermania. Nah, ini adalah interior dari Grand Vitara. Wah. Jadi kalau pas naik gini enak banget sih sebenarnya ya. Oke, wah perhatian kaca jangan dibuka. Wow, berarti ini masih baru di kaca film nih. Tadi kalau nggak salah pakainya 3M ya. Biasanya pakai solar guard, cuma ini pakainya 3M. Oke, baik. Nah, yang menarik adalah dari segi steeringnya nih Teatermania. Kalau biasanya bottom flat di sini atau di shape yang digunakan oleh keluarga Suzuki, sekarang di Grand Vitara justru tidak menggunakan di shape. Ya, setirnya agak mirip-mirip Jimny sih ya. Oke, kalau untuk klaksonnya, sorry di depan ada orang kayaknya. Untuk setirnya ini masih dilengkapi dan dibalut untuk kulit ya. Kemudian yang menarik di sini juga sudah ada cruise controlnya. Secara pengaturan itu sama aja ada di R3 ya, atau bahkan mungkin di XL7 Hybrid yang terbaru yang akan launching nih katanya menurut info ya dari pihak sumber baru ya, mungkin juga dilengkapi dengan yang namanya cruise control juga. Kemudian Bluetooth phone connection juga sudah dilengkapi di sini. Kemudian steering audio switch juga sudah ada di sini ya. Kalau untuk Suzuki ya, saya suka untuk pegangan dari setir Suzuki. Memang nyaman ya, kecil, nyaman dan tidak terlalu besar. Wah, ini ada lagi ya, dilengkapi dengan pedal shift ya. Kangen banget rasanya gunain pedal shift karena yang ada waktu itu hanya di tipe S-Cross ya, di tipe S-Cross di Suzuki tahun sebelumnya. Mungkin S-Cross sekarang udah discontinue ya, nggak ada di Indonesia lagi ya, karena saya terakhir ngelihat di Jogja itu mungkin awal tahun kemarin untuk S-Cross ya. Kalau untuk Jakarta mungkin masih ada. Nah, kemudian dari segi ini ya, wah ini tampilannya keren juga ya. Tadi saya bawa kunci ya, ini adalah kuncinya nih. Nah, ini kuncinya sih tidak asing lagi ya. Memang hybrid khasnya warna biru ya. Kemudian ini khasnya Suzuki juga sekarang simple kotak seperti ini kayak di R3 ya. Kemudian XL7 sama juga seperti ini ya, tidak seperti zamannya di Ignis ataupun S-Cross yang memang bentuknya lebih oval gitu, jadi praktis ya. Oke, coba kita akan nyalakan dulu ya. Oke, ini kita nyalakan tanpa menyalakan mesin ya. Ini tadi audionya sudah langsung ya, disambut dengan logo S Suzuki ya, dengan kurang lebih diameternya ini mungkin 9 inch ya. Oke, ini sudah disambut dengan kamera 360 langsung ya, jadi keren ya. Jadi gambarnya memang kartun gitu ya. Ya, jadi gambar-gambar kartun gitu kelihatannya ya kan. Oke. Kita akan bahas secara khusus mungkin dengan Coherik terkait dengan audio yang ada di Grand Vitara. Dan menariknya lagi sekarang sudah pakai auto dimming light. Nah, auto dimming light ini memang hanya digunakan untuk tipe-tipe eksklusif saya bilang ya. Karena di Suzuki hanya menggunakan auto dimming light ada di Grand Vitara ini dan satunya di S-Cross yang kemarin. Dan mungkin menarik lagi dari XL7 yang menggunakan smart mirror ya, secara tampilan sama, hampir sama, cuma dia dilengkapi dengan kamera dashcam, bisa merekam kejadian dari depan dan belakang. Oke, apalagi yang menarik dari Grand Vitara ini? Nah, Grand Vitara ini juga sama ya. Kalau saya ngelihat untuk pengaturan AC, nah ini bisa nyala. Wow, ini karena menggunakan baterai ya, ini hybrid ya. Mesin belum saya nyalakan memang. Jadi memang ini hembusan AC ya, bisa langsung terasa ya, padahal baterainya tinggal berapa tadi ya, ini masih bisa muter ya. Asiknya itu ya, menggunakan teknologi hybrid, menggunakan baterai tambahan, jadi secara hembusan AC ataupun blower ya dibantu oleh si baterai itu. Nah, ini pengaturan sih tidak terlalu menarik ya. Ini adalah tipenya automatic ya. Kemudian dari dashboard di sana kelihatan memang dashboardnya familiar ya. Kalau di mobil-mobil Suzuki selalu biasanya untuk MID itu agak lebih gede daripada kompetitor. Nah, teman-teman, kita coba yang fitur yang menarik ada di Grand Vitara ini adalah head unit display, head up display ya, bukan head unit display tapi head up display. Nah, untuk head up display ini membantu visual kita ya
untuk melihat kecepatan ya, average ya, kemudian tampilan simple yang harusnya ada di MA di sini tertampil di HUD ini. Ya, jadi kilometer per hour, jadi perjalanan kita kecepatannya berapa bisa tampil di sana. Dan ini bisa disetting naik turunnya. Ya, bisa disetting naik turunnya supaya penglihatan kita ya. Nah, ini langsung bisa fokus nih. Oke. Jadi kalau saya ngemudi ini ya settingannya agak turun pakai -7. Ya, malah bahkan -8. Ya, asik juga ya. Ya, di Suzuki ini yang menggunakan HUD itu Baleno juga. Nah, Baleno menggunakan HUD juga. Nah, kita mau coba yang lain adalah ini nih. Jadi kalau saya ngelihat fitur ini memang SUV banget. Ya, udah SUV banget. Kemudian kalau ngelihat kompetitor tuh kayaknya harganya terlalu mahal, ya. Ya Allah, harga segitu ya kan, nggak dapet panoramic sunroof lagi. Kemudian secara oh iya, berarti harus dinyalain dulu ya. Oke, ini tutup dulu. Nah, ini untuk covernya, untuk cover panoramic sunroofnya bisa secara elektrik dan otomatis ya kali ya. Nih. Tapi tidak terlalu ini ya. Tapi lucu juga ya. Yang namanya juga bahan biasa ya, tidak terlalu hard case atau hard cover gitu. Nah, ini bukanya simple banget ya, tinggal dibuka aja. Oke, kemudian ini tarik belakang. Oke, jadi bisa buka. Oke, ini udah maksimal ini. Jadi kalau misalkan ini musim 2024 mau pawai bisa juga ini ya kan. Nah, ini yang seneng anak ya kan. Kalau saya mah nyupir aja ya kan. Nah, nanti kita akan coba. Nih, menarik banget nih. Oke, ya jadi secara desain bagus banget ya. Pas lah ya. Apalagi ini adalah sebuah SUV yang saya lihat dan saya rasakan memang ini SUV paling proper secara harga ya, paling value to money lah ya daripada kompetitor. Kita tutup ya, kita matikan nanti soalnya ini di dalam ruangan, tadi izinnya nggak boleh nyalain mobil sebenarnya mesinnya. Oke, kita tutup. Seneng mainan kayak gini ya kan, asik banget ya, ini taterman ya. Oke, kalau kompetitor tadi yang dicopot kayak gini ya kan, terus dilipat taruh belakang ya, tapi itu kompetitor sih ya, ada juga ya, dan harganya mahal. Oke, kita matiin dulu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk boxnya, untuk kompartemennya banyak banget ya, di kanan kiri pintu juga ada, kemudian tengah sini ini ada. Ini adalah wireless chargingnya juga bro ya, keren banget nih. Ini adalah wireless charger ya, kemudian mungkin besok kita cobanya ya. Ini wireless charger, jadi spesial untuk bahas fitur-fitur lebih dalam nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Ini ada wireless charger, kemudian ini ada tempat untuk minuman ya, kemudian ada tempat juga kompartemen ya, bagasinya banyak. Kemudian kalau untuk GXAT memang sudah dilengkapi dengan cover kulit semua. Kalau untuk GL menurut informasinya yang kulit hanya kanan kiri saja. Ya, tengahnya masih fabric. Oke, ini masih ini bagus ya. Nggak terlalu plastik banget. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Ya. Nah, bagian belakang ini menariknya apalagi teman-teman ya. Kalau biasanya kompetitor nggak punya yang namanya fitur AC di sini, ya sekarang sudah dilengkapi di sini. Ya, kemudian untuk pengaturan anginnya ini ada, ya adem banget rasanya ya, malah memang mobil baru. Tapi Suzuki terkenal AC-nya juga dingin banget. Ya, kemudian di sini ada USB juga untuk charger, ya. Satu Type C, satu USB biasa, jadi nggak perlu khawatir. Ini ada kompartemen lagi, ini back seatnya juga ada, ya kemudian kanan kiri juga ada. Kemudian pengaturan kursi kalau kita lihat di sini, oh ini udah mentok
Wah, udah mentok tapi udah mentok nih Teatermania. Kalau di tinggi saya 173 gini agak terlalu ini ya, tegak sedikit ya. Mungkin di bawah saya masih nyaman-nyaman aja, tapi kalau untuk perjalanan jauh saya lebih proper di depan. Memang mending saya nyetir deh daripada saya di belakang. Gitu ya. Ini jujur banget sih ya. Oke, ini dilengkapi juga lampu. Wah, lampunya unik banget ya. Karena biasanya ada tombol khusus, sekarang memang tombolnya gabung langsung di lampunya. Nih, ini off, ini on, ini on. Ini onnya karena memang pintu terbuka, jadi bisa disetting di sini. Ini on untuk on langsung secara lampu ya. Kalau misalkan pintu semua tertutup, kita lagi di perjalanan, butuh untuk pencahayaan, kita bisa langsung on. Ini sih fiturnya tidak terlalu ini ya. Ini juga sama ya, sudah kanan kiri. Jadi depan itu 1 2 ya, punya semua ya. 1 2 3 4. Jadi setiap penumpang mendapatkan fasilitas lampu ya. Kalau yang tengah gimana? Pakai senter aja. Oke, apalagi Teatermania ya. Oke, lucu juga nih, menarik lagi nih. Untuk seatbelt bagian tengah ya, penempatannya adalah di plafon, di atas plafon. Jadi tidak dari sini ke sini lagi ya, tetapi langsung ditarik dari plafon. Kalau untuk kanan kiri tetap dari samping ya, tetap dari samping. Ini juga dari samping, tetapi untuk tengah dari sini ya. Innova juga sama kayak gini ya. Untuk beberapa mobil memang nggak asing lagi untuk pakai seperti ini. Oke, gitu Teatermania. Ayo kita keluar lagi. Oke Teatermania, fitur selanjutnya memang disematkan di Grand Vitara ini memang tidak meninggalkan terkait dengan engine start stop ya. Suzuki sekarang semakin konsisten menggunakan engine start stop yang ada di semua lini produk Suzuki, yaitu CKD ataupun build up ya. Kemudian kalau tombol tadi yang HUD di sini, kita cukup tekan tombol di sini, ada tulisan HUD ya, agak lama sedikit ya, sampai si HUD itu buka sendiri ya. Kemudian ada tombol ini juga yes. Kemudian ini untuk tadi ya, pengaturan ya. Ini untuk pengaturan tampilan HUD ya. Di sana kelihatan nggak ya? Loh, itu kecil banget ya. Nah, itu kelihatan nih ya, jadi bisa naik turun. Nah, ini min 6, min 5, min 4, jadi kelihatan semua ya. Min 8, paling bawah min 10, min 11, min 12. Oh, min 12. Oke, kemudian ini adalah leveling lamp. Jadi Suzuki juga masih menggunakan leveling lamp dari segmennya di SUV, low SUV sampai ke medium SUV seperti Grand Vitara. Low SUV ada di XL7 ya. Bahkan di Ignis juga disematkan untuk leveling lamp juga. Ini untuk kamera view. Oke, kemudian di sini untuk pembukaan kap bagasi ya. Kemudian di sini untuk bahan bakar. Oh, kita perlu bahas juga terkait dengan teknologi hybrid ya. Oke, kita tutup dulu. Oke, kita buka mesinnya. Nah, Teatermania, kita akan coba buka ya dari si dapur pacunya Grand Vitara. Ini menggunakan mesin 1500 cc, menggunakan basic mesinnya K15 ya, dan disematkan dual jet juga ya. Kemudian dibekali juga dengan teknologi yang namanya SHVS, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, yang memang diklaim lebih ramah lingkungan dan lebih efisiensi bahan bakar. Menggunakan baterai lithium ya, sekitar 6 ampere ya. Jadi sebenarnya baterainya tidak terlalu besar ya, tetapi memang mampu untuk menyuplai ya, dan mendukung ya kinerja mesin saat akselerasi di awal. Dan nanti ada timbal baliknya saat deselerasi ya, mesin ini akan mengirimkan tenaga kinetiknya ke baterai untuk mengisi baterai dan bisa digunakan saat engine stop ya, di lampu merah atau mobil saat berhenti. Jadi efektif banget untuk teknologi SHVS ini memang yang digunakan di Indonesia. Sebelum nanti masuk selanjutnya adalah ke tahap kendaraan listrik.
Baik. Ya, jadi mesinnya simple banget ya. Biasa lah ya Suzuki ini, masih kosong-kosongnya banyak banget kayak gini. Tetapi dengan ini saja mampu menyuplai tenaga yang lebih baik lah ya. Oke. Sip, bawahnya sekarang udah ada covernya ya, jadi secara keamanan bagian bawah dan kebersihan tentunya harusnya lebih baik. Nah, Tethermania, bagi yang kepingin banget ya, ngebet banget mau beli Grand Vitara ya, langsung test drive aja di Suzuki Laksda Adi Sucipto ya. Unitnya warnanya sama ya untuk test drive-nya. Kalau nggak salah ada 2 unit ya. Nanti mungkin di sini katanya sih menurut info ada di sini, sama terakhir ada di Jalan Magelang. Unitnya AT semua. Silahkan test drive untuk lebih meyakinkan lagi terkait dengan Grand Vitara. Soal kenyamanan kemarin saya ngelihat CVT ya, media sebelah ya, sudah menguji yang namanya Grand Vitara ini. Menurut info enak banget ya, perlu dicoba ya, segera kunjungi dealer-dealer terdekat. Oke Tethermania, tadi saya sudah sampaikan beberapa fitur yang ada di Grand Vitara. Memang fiturnya sangat komplit ya. Tadi kalau belum tersampaikan semua, bisa langsung nanti Tethermania hubungi marketing Suzuki terdekat yang ada di jaringan penjualan sumber baru aneka motor. Ya, tadi infonya sampai ke Cilacap bagian ujung juga ada. Di sana ada Majenang juga ada, kemudian Purwokerto juga ada, sampai Banjarnegara. Kalau timur ada Jogja sama Magelang juga ada. Ya, jadi nggak usah khawatir terkait dengan jaringan penjualan Suzuki. Ya, semakin banyak butuh informasi apapun terkait dengan after sales-nya juga cukup bagus ya. Bagus banget malah di Suzuki. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk beli mobil Suzuki. Ya, sekian info dari saya, Adnan Aksan dari Tech Channel. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, komen, dan like video-video kami. Dan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, salam Tech Channel. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Tech Channel.